Sebelumnya kami minta opininya kepada Bunda sekalian. Terus kita 15 sampai 20 menit. Nah, tujuan kami itu sebenarnya disuruh yaitu mengedukasi dosen, tapi kalau mengedukasi kesannya terlalu terlalu paham, soalnya kami juga masih belajar, jadi kami ingin saya aja Nah, di sini tuh kami ingin sharing tentang pentingnya seorang guru memahami aspek perkembangan anak usia. Sebelum itu bisa benar-benar dapat tahu dari aspek apa aja yang perlu dikembangin pada perkembangan anak ini. Aspek apa di sini kami enam aspek yang perlu dikembangin. Nah, salah satunya adalah kenapa aspek ini perlu dikembangkan, karena aspek ini akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak. Contohnya gini, kalau misal bunda atau guru atau orang tua kalau tidak tahu apa aja yang harus dikembangin, kayak ngalir aja gitu, dia nggak tahu keluar gimana, terus dia nggak tahu ini anaknya benar nggak sih, berkembang nggak sih, kayak gitu. Kita sebagai orang tua, karena pola asuh itu sangat penting. Mungkin benar-benar tidak beritahu ya dokter, misalnya, tapi juga belajar ya. Yang pertama adalah fisik motorik, aspek perkembangan fisik motorik. Di sini dapat dilihat bahwa fisik secara bahasa artinya adalah jasmani itu kita. Terus sedangkan motorik adalah pergerakan. Nah, jadi perkembangan fisik motorik itu manusia ini itu dapat diartikan sebagai perubahan bentuk tubuh pada manusia ini yang berpengaruh terhadap keterampilan gerak tubuhnya. Nah, contohnya kayak gini bunda. Pasti bunda ada yang melihat anak yang terlalu hiperaktif, ada yang anak hiperaktif, ada yang terlalu diem, kayak malesan, mageran gitu. Nah, itu tuh kita sebenarnya harus tahu itu kenapa anak itu terlalu kayak gitu. Nah, ini kan fisik motorik yang harus dikembangkan adalah gerak anak, kayak anak itu yang bergerak yang terlalu keras itu nggak kuat sebenarnya, tapi memang harus diawasi. Itu harus mengembangkan fisik motorik gerak, kayak dia menendang. Kan ada tuh yang orang tuanya nggak boleh gini loh, nggak boleh gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu sebenarnya itu nggak boleh, karena saya pernah lihat sebelum saya pindah ke Jambi, sebelum saya kuliah. Nah, itu ada tetangga saya, dia tuh sayang, saya tahu dia sayang sama anaknya, tapi dia tuh terlalu mengekang, kayak jangan deh, ini itu nggak boleh, ini itu nggak boleh, dari sampai anak itu nggak boleh main di luar. Nah, itu saya lihat sendiri kalau perkembangan anaknya itu sampai sekarang, dia sekarang ini dari usia kelas 5 SD, itu tuh tumbuhnya sangat berbeda dengan anak yang lain. Karena orang tuanya emang nggak boleh main di luar anaknya, karena itu mungkin orang tuanya trauma, saya nggak tahu bun, karena kemarin pas operasi dia laki-laki, jadi nggak tahu apa sebabnya, tapi pertumbuhan anaknya itu memang benar-benar berbeda dengan anak yang pada umumnya. Nah, ini aspek perkembangan fisik motorik ini itu tuh terbagi menjadi dua. Ada dari Bunda tahu? Dari kasar. Ya, dari kasar dan halus. Contoh dari kasar itu kayak berjalan, menendang, berjalan, berlari, itu udah masuk ya motorik kasar. Sedangkan motorik halus itu adalah pergerakan yang melibatkan angkat tangan dan mata. Kayak dia buka-buka, dikit-dikit kita lihat tuh buka-buka. Nah, itu sudah termasuk perkembangan motorik halusnya. Dan yang kedua, next, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini adalah perkembangan yang harus dimiliki pada
sebagai salah satu dari kemampuan dasar sesuai dengan tahapan usia dan karakternya dan sesuai karakteristik perkembangannya. Perkembangan bahasa ini tentu sangat penting karena tadi termasuk aspek yang harus kita kembangkan. Di sini anak-anak di sini rata-ratanya pakai bahasa bahasa ibu. Pakai juga bahasa Indonesia. Kira di sini bahasa Ayu kan bahasa Indonesia yang baik benar atau di sini. Jadi kita pakai juga bahasa Saya lagi bahasa dan karena nggak ngerti yang dimaksud gitu lah. Nah, aspek bahasa ini juga harus kita kembangkan. Caranya, mungkin bunda-bunda tahu ya ini. Nah, itu sering ya kita lihat di story dia kalau dia itu sering membacakan buku kepada anaknya si Moana. Nah, itu termasuk salah satu cara mengembangkan itu perkembangan bahasa anak. Karena anak itu pada umumnya karakteristik anak pada umumnya itu dia ingin tahu, ya kan? Dia sering nanya, bunda ini apa? Terus bunda kalau bunda itu tadi ngomong itu loh. Begitu, jadi kita itu memang harus mengembangkan dengan cara salah satunya adalah dengan cara membaca. Terus juga sering bercerita. Jangan nanti kayak bundanya itu nesu kesel lagi nggak mood, bundanya lagi nggak mood, terus anaknya nanti didiemin kayak gitu. Nggak boleh, atau anaknya diem nanti bundanya pusing. Ini anaknya diem nggak mau itu, bundanya juga diem. Jadi kita harus sampai dibikin. Nah, perkembangan bahasa ini juga perlu dijelaskan. Kayak contoh nih gini. Pasti bunda pernah dengar kayak gini. Ada, tahu aja. Itu sebenarnya sepele, hal yang sepele, tapi itu sangat berpengaruh pada perkembangannya. Karena apa? Karena biasanya anak itu biasa dari kecil. Apa yang dia biasakan dari kecil itu biasanya sampai besar. Nah, kayak contoh ada tuh yang orang tuanya ngajarin anaknya cadel kayak, nah iya yang kayak cadel kan Bahasa-bahasa iya dibuat-buat gitu, nggak pada umumnya kayak gitu. Nah itu sangat berpengaruh. Tapi saya lihat kayak masih banyak orang tua yang kayak gitu karena lucu kan menurut orang tuanya, ya lucu aja gitu. Tapi itu sangat bahaya. Iya, bahaya. Terus juga lingkungannya kayak maaf nih bun, kayak ngomong kasar di depan, walaupun bunda nggak ngomong sama anak ini, kayak aku ngomong sama temanku, nanti kalau anak itu bisa ngikutin. Nah pada usia itu tuh anak ini memang meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Jadi memang harus kayak bahasa dia bagus gitu kan, apalagi maaf ya bu, kayak bisa sebut cuma juga mikirin perkembangan gimana, dia udah tahu udah nikah gitu. Pada ya berarti kalau kan nggak tahu juga banyak juga tuh kalau yang nikahnya usia dulu gitu ya, nikah muda. Nah dia tuh tidak mengetahui itu sangat penting, lingkungan, terus pola asuh orang tua itu sangat penting. Selanjutnya nah, perkembangan kognitif ini perkembangan kognitif bakal dijelaskan peran juga bisa mengembangkan kognitif anak. Jadi intinya itu kalau kehidupan sehari-hari itu pasti sering kita sebagai orang tua sering tuh dia itu kenapa ya? Itu udah salah satu cara kita mengembangkan tersebut. Nggak bisa dibilangin hijau gitu tuh ya, atau ada itunya bedanya dia harus pakai kalau buah dibelikan. Kalau misalnya apel merah nih, nanti udah bilang apel tuh buahnya warna merah deh, tapi kalau ada apel warna hijau dikirain bukan apel. Iya, kita sebut juga di selain warna merah ada warna hijau, ada warna kuning juga. Lanjut, ada perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional ini merupakan proses di mana anak belajar beradaptasi
dalam berinteraksi dengan orang di sekitarnya, dalam mendengarkan, mengamati, dan meniru apa yang mereka lihat. Jadi perkembangan ini tuh terlihat dalam interaksi mereka dengan teman sebaya, interaksi dengan teman sebaya. Terus seperti dengan berbagai mainan dan emosi, berbagai ekspresi emosi, sedih, marah, bahagia, itulah ekspresi wajah. Contohnya itu seperti bermain peran. Kalau bermain peran sama teman sebaya kan, ekspresinya kayak mana? Lagi sedih gimana, lagi marah gimana, lagi bahagia gimana gitu. Kemudian juga ada tebak kata. Kita juga bisa untuk mengembangkan sosial emosional. Bermain boneka juga itu termasuk ke dalam peran sih, cuma kalau perannya ini kan sama boneka kayak ngomong sendiri gitu. Jadi anak bisa dapat menemukan bahasa baru, kadang kan habis itu ada juga permainan bermain bola, kayak contohnya tuh menaruh bolanya kan gelasnya terus ditaruh bola-bola yang plastik gitu taruh di atas, jadi kan itu bisa mengembangkan sosial emosional juga kan. Tuh lanjut lagi apa ya, pakai gelas, pakai sumber juga bisa, gelas plastik nanti ada sumber ditumpuk gitu, itu juga bisa mengembangkan sosial emosional. Nah, ada nih permainan kayak permainan raba-raba. Ada yang tahu? Permainan raba-raba. Tidak lagi ya? Pernah nggak nonton yang di episode lagunya tuh nenek si buku? Iya, oh iya. Itu bisa juga itu untuk mengembangkan sosial emosional anak. Cara bermainnya tahu kan kalau udah nonton Filipin? Ya mungkin belajar lagi aja. Jadi cara bermainnya tuh kayak main raba-raba ini kan. Misal bagi anak menjadi 3 orang, lebih juga nggak apa-apa 5. Nah nanti suruh anak ini membuka, siapa yang menang nanti matanya ditutup. Nah nanti membuat, ini anak ini perabal kan, nanti membuat lingkaran ini kan 3 orang nih, misalnya 3 orang membuat lingkaran. Nanti yang ini bernyanyi sampai dia selesai, temannya ini jongkok dan anak ini bakal meraba dan menebak nama. Ya, main keliling tempat tuh, iya. Udah gak asing lah ya. Mungkin itu materi dari selanjutnya bakal disampaikan sama saya kan lanjut dari Bisa pakai namanya? Bisa. Bagaimana nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak bersikap dan bertingkah laku. Dalam juga telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat. Contohnya, membiasakan anak setiap berdoa sesudah mulai dari keluar musik itu makan, juga makan. Biasakan anak yang sudah tak berdiri kemudian kita tidak makan, membagikan makanan itu nanti
Jadi intinya perkembangan moral itu, moral agama ini ada yang berhubungan dengan agama ataupun tingkah tersebut. Nah kayak sopan, nah itu ya akhlak, akhlak. Nah itu termasuk ke perkembangan moral agama. Kita kan memang kalau pengen orang tua tuh pasti tahu ya pengen anaknya pengen jadi apa, itu tergantung orang tua tuh. Jadi kalau memang kita sebagai orang tua ngajarin sopan santun atau kita gak contoh yang baik, nanti anaknya bakal kayak gitu. Udah tahu mulai dari kecil nih udah sering dikasarin kayak tangan gitu. Nanti besarnya kita juga bakal ditanganin sama anak tersebut. Nah, jadi kita memang harus memberikan contoh yang terbaik kepada anak kita. Iya, pola asuh, pola asuh. Tapi ini pernah disebut sama dosen, pernah ditanya yang paling penting itu pola keluarga, lingkungan keluarga atau lingkungan usaha. Lingkungan itu yang paling penting yang mana? Nah itu tuh kita nggak bisa bilang dari orang tua, karena dua-duanya sangat berpengaruh. Contoh gini, anak ustadz, anak juga kan ustadz juga. Juga kan yang itu karena terpengaruh sama lingkungannya. Di luar bisa tuh di rumah dia kayak nggak terbuka sama orang tuanya, tahu-tahunya main di luar gitu. Nah atau contoh gini, anak narapidana gitu. Nah itu kan, iya kan? Oh iya, nah juga jadi ustadz ya. Itu tuh jadi dua-duanya itu berpengaruh. Caranya gimana? Kita tahu dengan anak tersebut kita tanya ini kayak gimana, sekolah itu gimana gitu. Kita jangan kayak udah anak tuh mirip dia, kita sebagai orang tua nggak boleh mirip. Next, perkembangan seni. Perkembangan seni pada anak usia mengikuti perkembangan eksplorasi diri dan berimajinasi dengan gerakan musik, drama. Nah, perkembangan seni itu adalah perkembangan seni pada anak seni meliputi kemampuan melakukan kolaborasi, eksplorasi. Nah, eksplorasi itu kayak apa ya? Iya. Kayak gini, eksplorasi D. Nah, nanti dari warna ada yang pernah main bukan pernah tuh warnanya kayak nanti warna ini kalau dicampur ini jadi apa? Nah, kan? Nah itu terus juga perkembangan seni ini bisa kita lihat pada anak-anak yang biasanya tuh lebih dominan ke suka gambar, ada yang lebih suka musik gitu. Nah itu tuh juga perlu dikembangkan. Kita sebagai orang tua itu juga harus mengembangkan itu seni pada anak. Mungkin pada orang tua ada beberapa orang tua yang terlalu sulit itu nggak tahu udah. Padahal kita bisa lihat skill, bisa lihat kemampuan anak kita. Nampak sekali dari Mungkin inilah tadi gue penyampaian dari kami. Ada nama strategi, ada apa sih tadi? ada bahasa, itu aja. Kalau itu udah dikembangkan pada anak, ya. Kalau anaknya banyak tuh orang tua yang kayak terlalu interaktif, terlalu itu apa ya? Juga malu jadi iya ada juga yang malu banget. Iya, karena setiap pertumbuhan nggak sama, apalagi laki-laki sama perempuan itu tuh biasanya nggak sama. Kayak perempuan tuh biasanya lebih cara kalau laki-laki enggak gimana gitu ya, harus belajar lebih cepat berekspresi gitu ya. Itu kan dari kaki kemudian setelah
dari yang lain gitu. Tapi ya belajar dari kita juga. Gimana caranya jadi Iya. kalau belajar kalau mau bilang yang baik kamu itu belum tahu lah ya. Karena kita prakteknya kita teori di kampus di apa jauh beda dengan kita praktek langsung di lapangan itu. Cuma ini ya tidak Cuman kalau misalnya kayak anak segini, ini kan sama prevensi orang tua kan, tapi kalau masih ini nyambung, kalau tidak ada program tidak itu nyambung kan. Jadi kalau misalkan kalau nanti tak masuk jadi yang baik itu intinya tahan emosi tadi tuh sabar. Masalah kita dari rumah yang bawa ke sekolah ini profesional cuma kadang kalau dari itu jangan itu jangan tahan yang mau yang mana sudah sudah baik lagi ya baik lagi mungkin ada lagu-lagu dari konser kasih masukan lagi ke kamu mohon maaf ya lagi sih kamu kebanyakan game sama istri karena kan banyak mahasiswa yang ngaku ikut kamu ya ya kalau banyak lagu-lagu direkam boleh ganti yang paling gampang ini aja balas pada lima kami dan rasa sih keduanya kamu ini bisa pakai sepeda yang terakhir ya yang terakhir juga rencananya dapat hubungan ya kayak gitu lagi ya ini bisa ya iya udah siap dari nanti itu pada itu kan dengan 1, 2, 3 kan ini yang kalah yang nggak dapat iya 1 yang hanya rebutan ini pegang kepala nanti kalau nggak pegang telinga terus rebutan iya siapa yang mendapatkan mainan robot kan ya iya kepala pundak lagi gitu itu disebut punya iya semua tangan ke depan menari poki bergoyang tangan kiri ke depan tangan kanan ke depan semua tangan ke depan
Ada reporting. Jadi muter lagi ke arah gitu Bu. Iya, iya lagi. Itu. Kalau enggak paling kiri. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya pada kami. Tahunya pasti sibuk nih, sudah pasti sibuk ya. Makasih banget udah mau bantu kami bikin tugas. Pokoknya kami juga minta maaf kemarin dari yang datang. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.